Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan, waris Allah, disuci oleh darah Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Pendeta Samuel Harrison Toda dalam mengikuti renungan harian kita tanggal 20 April 2021. Mengubah sifat kita yang suka menentang kepada ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh datang mendengar firman-Mu. Mohon jamahan Roh Kudus Tuhan membawa firman ini hidup dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan pagi kita, mengubah sifat kita yang suka menentang kepada ketaatan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Saudara-saudara, ada sebagian pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai metode dalam melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mereka selalu sibuk, mereka hanya dapat menunjukkan sedikit hasilnya. Mereka mempunyai pemikiran yang salah tentang pekerjaan dan berpikir bahwa mereka sedang bekerja keras. Sedangkan jika mereka telah mempraktikkan metode dalam pekerjaan mereka dan mengabdikan diri mereka dengan penuh akal budi kepada apa yang mereka harus lakukan, mereka sudah pasti dapat mengerjakan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Oleh menghabiskan waktu atas hal-hal yang kurang penting, mereka mendapati diri mereka tergesa-gesa, kebingungan, dan dikacaukan apabila mereka diminta untuk melakukan tugas-tugas yang lebih penting. Di bawah keadaan seperti ini, di mana pemuda dan pemudi mengadakan kesalahan-kesalahan yang demikian dalam disiplin hidup mereka, akan besarlah dosa kalau tidak memberikan kata-kata nasihat dan petunjuk. Adalah suatu perkara yang sangat sulit memberitahukan kepada orang-orang kesalahan mereka. Orang yang menegur itu mungkin akan menerima tantangan dan perlawanan karena orang yang ditegur itu mempunyai sifat sombong dan keras kepala. Tetapi meskipun demikian, nasihat harus diberikan dan kesalahan-kesalahan harus dipaparkan. Biarlah orang-orang muda itu mempertumbuhkan satu roh yang dapat diajar, agar mereka boleh mendapat untung dari upaya orang-orang yang berusaha hendak menolong mereka. Mungkin tampak bahwa kita menyelidiki hati kita sendiri dan membereskan segala tindakan kita sendiri oleh standar kita sendiri, tetapi bukan ini hal yang sebenarnya. Ini hanya akan membuat cacat gantinya reformasi. Pekerjaan itu harus dimulai dalam hati, maka kemudian roh, perkataan, ekspresi wajah, dan perbuatan hidup akan menyatakan bahwa suatu perubahan telah terjadi. Dalam mengenal Kristus oleh anugerah yang telah dicurahkannya dengan berkelimpahan, kita pun menjadi berubah. Dalam kerendahan hati kita akan memperbaiki segala salah dan cacat tabiat. Oleh karena Kristus berdiam dalam hati, kita akan dipantaskan untuk keluarga surgawi yang di atas. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong curahkanlah Roh Kudus Tuhan, mengubah hati kami, mengubah sifat kami
yang suka menentang kepada ketaatan kepada firman Tuhan. Tolonglah kami oleh kuasa Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati, bangkit, naik ke sorga dan akan datang untuk membawa kami pulang ke rumah yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, sudah menjawab doa kami, karena kami berdoa di atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin.